pertama sebenarnya gini, kit pertanyaannya gini, kalau kita sobat UMKM punya produk, misalnya produknya adalah produk apa, kopi kopi ini ya, kopi biji kopi gitu ya, misalnya. Pertanyaannya, siapa yang akan menjadi pasar atau target market dari biji kopi yang kita punya itu siapa? Terus atau target audiensnya kira-kira siapa? Kalau kita ngiklan atau membuat konten tuh kira-kira yang mendengarkan siapa atau melihat siapa? Ini penting banget. Kenapa? Misalnya gini, karena mohon maaf, oke, karena ada yang namanya istilahnya model STP ya, sedikit teori, mohon maaf, sobat UMKM, ada segmenting, targeting, and positioning. Ini sebenarnya teori klasik, tapi sangat bisa kita pakai. Kenapa? Kita itu perlu memilah dan memilih siapa target kita. Nah, paling gampang gini, ini teorinya, kita perlu yang namanya melakukan segmentasi, yaitu membagi atau mengelompokkan pasar ke dalam beberapa segmen. Segmennya siapa aja? Dari segmen yang ada, kita target, kita pilih lebih dari 1-2 segmen untuk jadikan target pasarnya siapa. Yang terakhir adalah positioning, atau kita perlu mengkomunikasikan konsep dari produk kita itu agar masuk ke dalam benak konsumen. Ya tadi misalnya segmentasinya, misalnya kopi gitu ya, biji kopi, kan banyak tuh ya. Ada penggemar kopi berat, ada yang penggemar kopi medium, atau hanya sekedar penggemar kopi yang ringan. Kira-kira pasarnya mana? Siapa yang akan kita target? Katakanlah tadi misalnya kita punya usaha kopi ya, kopi kemasan mungkin ya, kopi kemasan. Siapa yang kita target? Apakah ibu-ibu? Apakah mahasiswa, mahasiswi, cowok, cewek, umur berapa? Itu yang perlu kita pilih. Positioningnya seperti apa? Nah, dari sini biasanya kita akan tahu, karena target kita misalnya targetnya adalah cowok dan cewek mahasiswa yang penggemar kopi, tapi kopinya kopi yang masih ringan dan ada campurannya. Nah, itu. Karena sebenarnya kalau kita bicara kopi sebagai contoh ya, kayak Starbucks gitu yang brand dari luar negeri, pasti sobat UMKM juga mungkin pernah membaca atau mendengar atau bahkan mungkin sering nongkrong di Starbucks. Kalau saya sih enggak, karena kopinya cukup mahal. Jadi Starbucks itu ternyata pendapatan utamanya bukan dari jualan kopi yang asli, tapi dia banyak dapat duit atau omset itu karena dapat kopi yang campur susu, campur krim, apa ya, campur Oreo dan macam-macam. Itu yang lebih banyak. Jadi memang ke market itu kita perlu lihat, kita kira-kira siapa yang akan kita ambil. Misalnya, segmennya siapa? Ibu-ibu kah? Apakah kita akan seibu? Ibu-ibu pun sebenarnya kalau ditelusuri lebih lanjut, ibu-ibu yang apa nih? Ibu-ibu yang anaknya masih balita, ibu-ibu yang anaknya udah SMP, SMA, atau ibu-ibu anaknya sudah kuliah, atau bahkan ibu-ibu yang sudah anaknya sudah menikah. Artinya mereka ibu yang sudah menjadi nenek. Itu kan beda-beda. Nah, kira-kira siapa? Atau keluarga muda, beda lagi kan? Siapa? Kita mau bicara kepada siapa? Keluarga muda atau anak-anak? Nah, ini kalau kita ngomong kan beda lagi. Tergantung sobat UMKM produknya ke arah mana. Ini nggak bisa kita ngomong maksudnya, wah ya produk saya untuk semua orang. Ya bisa aja, tapi paling tidak secara komunikasi kita kalau tahu targetnya siapa, target bicara kita kepada siapa, tentunya membuat kontennya juga lebih enak. Misalnya targetnya anak muda, tentunya kalau kita pakai gaya bahasa orang tua, mungkin nggak nyambung ya. Tapi kalau kita ngomong dengan anak muda, kita pakai gaya bahasa muda, ya mungkin nyambung. Nah ini perlu, karena itu mempengaruhi tata bahasa. Karena kalau kita ngomong ke target kita lebih orang tua, gayanya anak muda, misalnya mohon maaf, pakai bahasa slang Jakarta, lu dan gue, ya itu kan kesannya kasar ya. Sementara target kita mungkin lebih untuk senior atau lebih tua. Nah ini siapa? Segmennya anak muda, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita nggak tahu. Tergantung sobat UMKM mau bergerak di mana, kira-kira mau fokus kemana.
Jadi, apakah ini boleh dipilih semua? Boleh, silakan. Tapi pertanyaannya, kira-kira kalau kita tarik lagi, kira-kira mau yang paling potensial untuk produk teman-teman itu kira-kira ada di mana? Apakah boleh dipilih semua? Boleh, tapi akan lebih bagus kalau kita pilih misalnya di sini, oke, saya akan pilih ke keluarga muda dan anak-anak muda. Nah, ini bahasanya udah lebih gampang nih. Karena kalau anak-anak mungkin bahasanya lebih susah lagi ya. Atau orang tua, ibu-ibu mungkin lebih formal. Tapi saya akan fokus ke keluarga muda dan anak-anak muda. Nah, itu kita udah tahu kira-kira gaya bahasa apa yang akan kita pakai. UMKM hebat, Indonesia hebat.